Selamat pagi, dengan saya Andi Suanda dan kita akan meneruskan mengenai topik kita 7 alasan mengapa agen properti tidak bisa kaya. Nah, untuk sebelumnya Anda bisa melihat di part 1 di YouTube channel Andi Suanda. Nah, saya akan meneruskan di part 2. Alasan yang keempat, kenapa agen properti itu tidak bisa kaya? Itu karena mereka tidak melakukan personal branding secara kuat, atau yang lebih parahnya tidak melakukan personal branding sama sekali. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, personal branding itu untuk seorang agen properti itu tetap dibutuhkan. Jadi apabila agen properti tidak melakukan yang namanya personal branding, maka dia tidak akan dikenal oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa meningkatkan yang namanya personal branding? Personal branding itu berawal dari yang namanya personal value. Nah, jadi apa sih yang jadi value Anda sebagai agent? Nah, banyak agent yang istilahnya menawarkan properti hanya karena terdorong. Misalnya proyek nih, dia akan menawarkan karena tergiur masalah BLT atau yang disebut dengan bonus langsung tunai. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengerti yang namanya BLT, itu bonus kepada agen properti karena dia berhasil menjualkan suatu produk dari developer. Nah, jadi bagi dia produk ini bagus atau tidak untuk kliennya, kadang itu nomor 2. Yang terpenting BLT-nya besar. Nah, jadi apabila agen properti hanya berpikir masalah BLT, itu bahaya. Umur Anda di profesi ini tidak panjang. Kalau Anda ingin umur Anda panjang di profesi ini, Anda harus punya value. Yang value itu akan dihargai oleh klien Anda. Nah, terus personal branding itu bagaimana sih? Nah, jadi tergantung dari apa yang Anda mau membrandingkan diri Anda kepada target market yang akan Anda tuju. Misal nih, brandingnya titip properti sama saya, lakunya cepat. Nah, itu salah satu bentuk personal branding. Jadi apa yang ingin Anda branding diri Anda, itu Anda harus mulai dari sekarang, ya kan? Nah, jadi pengalaman saya, personal branding yang kuat itu juga dapat menghasilkan atau mendatangkan yang namanya efek bola salju. Makin lama agen tersebut di properti, makin lama dia dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Itu yang disebut dengan efek bola salju. Nah, jadi kalau efek bola salju sudah ada, maka income 1 miliaran rupiah setiap tahunnya itu sangat memungkinkan. Jadi penting bagi Anda apabila Anda ingin kaya sebagai agen properti, perhatikan mengenai personal branding Anda. Nah, alasan kelima, mengapa agen properti tidak bisa kaya kebanyakan? Nah, karena banyak agen properti itu generalis, bukan spesialis. Maksudnya generalis itu adalah begini, dia tidak punya spesialisasi tertentu terhadap properti yang dia pasarkan. Jadi ada waktu itu saya seringkali pada waktu memberikan training kepada marketing, ada marketing yang bukan 1-2, tapi banyak yang kita tanyakan, you pegang listingan apa? Dia selalu ngomong dengan bangganya, dia ngomong, wah Pak, listingan saya banyak sekali, satu Surabaya, dari Surabaya Timur, Barat, Selatan dan sebagainya, banyak sekali. Dengan bangganya dia ngomong. Nah, tapi itu malah tidak baik, karena agen yang generalis itu selalu kalah kecepatan dengan agen spesialis. Jadi spesialis apa? Misalnya spesialis area, atau spesialis misalnya barang tertentu. Ada yang spesialis gudang dan industri, ada yang spesialis properti komersial. Nah, itu yang disebut dengan spesialis. Nah,
Analogi gampangnya begini. Kalau Anda melihat dokter, mana yang lebih kaya? Dokter umum atau dokter spesialis? Pasti Anda tahu jawabannya adalah dokter spesialis. Nah, maka dari itu Anda kalau mau jadi kaya, be the specialist, not generalis. Nah, terus alasan kenapa agent properti tidak bisa kaya? Dia tidak punya visi yang cukup jelas. Nah, pertanyaannya, loh Pak, apakah seorang agent properti itu butuh sebuah visi? Oh jelas, butuh sebuah visi yang kuat untuk menjadi seorang agent properti yang sukses dan kaya. Tapi kalau Anda hanya mau jadi agent properti biasa, nggak perlu visi. Nah, visi itu misalnya seperti apa? Jadi, saya melihat agent-agent top itu selalu punya visi. They want to be number one. Ya kan? Dia ingin menjadi nomor satu. Misalnya nih, ada agent yang di pusat kota. I want to be number one in pusat kota area. Nah, itu sebuah visi. Jadi semakin kuat visi itu, semakin besar visi itu, maka kemungkinan agent ini untuk sukses, kemungkinan untuk kaya raya itu menjadi besar. Tapi apabila nggak punya visi, akhirnya ya dia akan jalan di tempat. Nah, terus juga dengan adanya visi, itu ada pepatah ngomong gini. Ada agent yang, ini pepatah mungkin Anda juga sudah pernah dengar. Pengalaman 1 tahun yang diulang selama 10 tahun. Artinya apa? Orang ini tidak berkembang, not growing. Ya kan? Jadi dia tidak memperhatikan personal grow-nya dia. Karena kenapa tidak ada personal grow? Sekali lagi, karena tidak ada visi. Nah, jadi untuk menjadi agent hebat, agent kaya raya, visi harus kuat. Oke. Nah, terus ini yang terakhir. Alasan ketujuh, mengapa banyak agent properti tidak bisa kaya? Alasannya gampang. Mereka mau irit, hemat, tidak pernah membentuk yang namanya personal team. Padahal apabila Anda mau mencapai nilai income tertentu, miliaran rupiah, itu Anda butuh yang namanya personal team. Ya kan? Saya belajar dari teman-teman kita, rewet di Australia. Rata-rata satu agent itu punya tim 2-3 orang. Artinya 2-3 asisten. Satu orang agent. Jadi ada tim yang memang ngurusi khusus bagian administrasinya mereka. Jadi kadang, kenapa kok, saya waktu itu bertanya-tanya, kenapa kok mereka sampai punya tim administrasi? Karena untuk mempersingkat waktu, membuat hal-hal administrasi, contoh ngelipini koran, terus kemudian nempel stiker. Lah itu kalau dilakukan sendiri oleh agent itu sendiri, lah kapan dia melakukan hal-hal yang produktif? Nah, maka itu dibutuhkan yang namanya tim PA, atau yang kita sebut gampangannya adalah personal assistant. Ada juga yang punya tim bagian legal, khusus ngurusi transaksi. Ada juga yang punya tim bagian promosi. Jadi mau buat promosi apa, sosial media, video dan sebagainya untuk sosmed, itu ada timnya semua. Jadi kalau Anda ingin mencapai sebuah level tertentu, you need a team. Tidak mungkin dilakukan seorang diri. Nah, jadi agent properti kaya raya bisa, tetapi jumlahnya tidak banyak. Seperti saya bilang sebelumnya, kalau Anda betul-betul mau sukses di dunia properti, ikuti 7 hal yang saya bicarakan ini. Oke, salam sukses untuk kita semua. Thank you.